permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Riko Hendrianto dan Habib Nurdin yang disangka melanggar pasal 262 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Riko Hendrianto, seorang tulang punggung keluarga, hidup di sebuah kontrakan sederhana, bekerja sebagai ojek online demi menghidupi kedua orang tua, serta 9 saudara yang masih bergantung padanya. Di sisi lain, Habib Nurdin juga memikul tanggung jawab besar. Sehari-hari berjualan bakso bakar untuk menghidupi anaknya yang masih duduk di bangku SMP, serta membantu kedua orang tuanya. Ia tinggal bersama mereka dalam keterbatasan, di tengah kondisi sang ibu yang tengah berjuang melawan penyakit stroke. Dua kehidupan, dua perjuangan. Namun, dalam satu momen, emosi mengalahkan akal sehat hingga terjadi perkelahian. Sebuah kesalahpahaman berujung pada penyesalan. Kini keduanya menyadari bahwa apa yang terjadi adalah sebuah khilafan. Dengan penuh tanggung jawab, mereka membiayai pengobatan korban, dan pada akhirnya telah tercapai perdamaian. Saya meminta maaf atas kesalahan saya, atas perbuatan saya, memohon maaf sebesar-besarnya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Itu untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan anak saya. Riko diduga adalah tulang punggung keluarga kami. Dengan adanya kejadian begini, seolah nanti juga saya akan tingkatkan pembinaan lagi terhadap anak saya. Saya berminta maaf, sangat menyesal sekali melakukan hal tersebut, dan saya sudah mengganti pengobatan kepada korban, dan saya tidak akan mengulangi hal yang berulang lagi karena saya hilaf terbawa emosi. Sebenarnya Habib Nurdin itu anaknya baik. Kalau di rumah sebenarnya sudah bisa berusaha untuk mencukupi keluarga, itu udah berusaha dagang gitu. Berhubung kemarin ada kejadian gitu, itu karena sebenarnya sedang main, kebawa sama teman-temannya. Di rumah itu mamanya tuh sedang sakit stroke. Dengan kejadian begini, mamanya juga sempat pingsan karena anaknya seperti itu. Sebagai korban, saya sudah memaafkan kepada pihak pelaku dan sudah mendapatkan biaya pengobatan. Saya selaku keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari pelaku, dan alhamdulillah telah memberi pergantian pengobatan dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan insya Allah kami Kelurahan Padasuka dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW, keluarga, dan insya Allah kita akan melihat perkembangan dari kasus ini. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini pembelajaran kepada pelaku supaya lebih berpikir lagi dalam hal bertindak. Kedepannya kami pihak kelurahan mencoba untuk mengambil pelajaran ini dan menjadi langkah-langkah yang harus kami susun agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di wilayah kerja kami. Dan kami mencoba nanti akan bekerja sama baik itu dengan para RT, para RW, dan para aparatur baik itu Linmas, Babinsa, Babin Kaptibmas, untuk bersama-sama bergotong royong mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah kerja kami. Selanjutnya ini warga saya ini sehari-harinya yaitu mungkin dia buruh harian lepas, ya kalau disebut mampu ya tidak mampu mungkin ya Mas. Saya tahu sehari-harinya selama di lingkungan kami ini tidak ada masalah apapun, dianggap warga yang baik. Selama jadi warga kami, anak tersebut berkelakuan baik. Alhamdulillah di lingkungan RW 15 mabuk pun nggak ada.
kita bukan jago gimana, tapi kita rangkul, kita kasih segan mereka, itu aja. Ya. Jadi malu lah gitu loh. Tentunya ini menjadi hikmah buat kami selaku pengurus dalam rangka membina warga kami, dan pada dasarnya warga kami tersebut berkelakuan baik, baik anaknya maupun orang tuanya. Kalaupun terjadi sesuatu, kemungkinan itu salah satu tindak kehilafan yang tidak disengaja. Kami melihat sehari-harinya anak tersebut sebenarnya baik, sopan, dan beretika sewaktu-waktu, baik itu bertemu dengan warga ataupun bersosialisasi dengan warga yang lain. Kami sebagai pengurus akan membantu membina demi kelangsungan cita-cita yang akan diharapkan untuk dia. Insya Allah akan saya bina dan akan saya ajarkan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai Dewan Kemakmuran Masjid, dan akan dibina daripada segi moral dan moralnya, segi mentalnya. Kami sebagai orang tua selalu memantau aktivitas sehari-hari di lingkungan ini minimal, walaupun ada masalah-masalah sedikit, alhamdulillah sebagai orang tuanya reaktif terhadap apa yang menjadi kendala untuk anak muda ini.